Hai, welcome to the podcast Akar Suara. Hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol santai tapi sambil ngopi-ngopi cantik gitu. Kali ini kita mau ngebahas atau korek-korek informasi tentang ketertiban umum sama kawasan tanpa rokok atau biasa disebut sebagai KTR. Topik yang tadi aku sebut tuh sering banget dibahas sama orang. Padahal dari topik itu tuh hal kecil yang kita lakuin itu bisa berdampak besar buat orang lain. Daripada nunggu lama, kita langsung aja undang narasumber kita yang katanya sih lebih sibuk dari notif grup kelas ya. Halo guys, aku Aruna nih sebagai narasumber yang katanya paling sibuk di notif di kelas. Oke, Aruna, gimana nih kabarnya? Baikkah atau buruk? Baik, kalau kamu gimana kabarnya? Aku juga baik. Aku tuh mau nanya sesuatu nih sama kamu. Nanya aku tuh. Langsung aja ya aku nanya. Menurut kamu ketertiban umum itu apa sih? Terus kaitannya sama KTR atau kawasan tanpa rokok itu apa? Menurut aku, ketertiban umum itu adalah sebuah aturan untuk masyarakat agar aman dan nyaman. Kalau kaitannya dengan KTR atau kawasan tanpa rokok, yaitu untuk agar masyarakat lebih sehat dan lingkungannya lebih aman dengan mencegahnya merokok sembarangan. Bener banget sih. Kamu sadar gak sih? Padahal aturan tuh udah dibuat, tapi malah dijadiin kayak pajangan aja. Nah, iya, aturan dibuat untuk ditaati. Tapi kalau kesadaran masyarakat masih rendah, aturan cuma dianggap hal biasa. Padahal kan aturan dibuat untuk kenyamanan dan keselamatan bersama. Bener banget. Buktinya masih ada yang merokok di tempat umum. Padahal jelas-jelas di situ tuh tulisannya dilarang merokok. Iya lagi, tulisannya kurang gede, apa gimana sih? Karena yang kasihan itu bukan cuma dirinya sendiri, tapi orang lain juga di sekitar kena dampak asap rokoknya. Berarti sebenarnya masalah utama itu bukan karena kurang aturan ya? Betul banget. Yang paling penting itu kesadaran dan kepedulian terhadap orang lain. Kenapa sebagian orang bisa menganggap aturan tuh biasa aja kayak hal biasa? Akibat kebiasaannya, karena kurangnya pemahaman tujuan peraturan tersebut atau tinggal di lingkungan yang menormalisasikan pelanggaran. Gimana tuh caranya ngadepin orang yang nganggap aturan tuh kayak hal biasa aja? Paling memperingatinya aja sih, tidak ada cara lain selain menumbuhkan ke dalam diri masing-masing. Tapi kenapa masih banyak anak remaja yang merokok padahal udah tahu bahayanya apa dan dampaknya juga apa? Karena adanya kecanduan nikotin, mereka mencoba sekali-kali tapi malah keterusan. Mengira rokok itu keren dan mengurangi stres. Konten media sosial ikut mempengaruhi remaja gak sih untuk merokok? Tentunya iya dong, remaja jadi target iklannya loh. Remaja itu gampang terpengaruh. Remaja melihat konten yang menampilkan rokok sebagai gaya hidup keren dan santai, memicu rasa ingin tahu dan mencoba. Pernah gak sih kamu ngeliat anak sekolah yang merokok? Ih, pernah tahu, jadi kan gini ceritanya. Aku kan lagi jalan berangkat ke sekolah, terus ngeliat anak remaja yang lagi berangkat sekolah juga sambil merokok. Bukan ngehirup udara segar, malah ngehirup asap rokok. Wah, parah banget sih. Kamu udah pernah coba negur gak sih? Aku nggak enak sih, soalnya kan aku orang introvert banget dan gak enakan. Jadi sering banget deh. Ya udah sih, kayak dia juga aku gak enakan sama kakak kelasnya, terus takut orangnya juga nggak nerima. Tapi menurut kamu itu termasuk melanggar ketertiban umum gak sih? Iya, karena asap rokok juga dapat mengganggu kenyamanan berjalan kaki lain. Kenapa orang yang nggak merokok bisa dapat dampaknya sampai ini juga? Karena mereka menghirup asap rokok yang dihembuskan rokok pasif atau terpapar racun yang menempel pada bagian rendah di sekitarnya. Nah, itu dia provokasi itu korban yang nggak bersalah. Jadi sebenarnya yang kita jaga itu KTR atau kawasan tanpa rokok itu bukan cuma hak rokok buat merokok, tapi juga hak orang lain buat memakan juga. Betul banget, apalagi kadang orang mikir, cuma sebentar, padahal asap rokoknya bisa nyebar kemana-mana. Iya lagi, terus yang bikin sedih tuh kadang anak kecil juga kena asapnya loh. Nah itu, padahal anak kecil lebih rentan terkena gangguan kesehatan karena tubuhnya yang masih berkembang. Ngomong-ngomong soal KTR nih ya, tempat apa aja sih yang biasanya termasuk kawasan tanpa rokok? Biasanya sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, tempat anak-anak, dan tempat umum lainnya. Tapi lucunya ya, kadang di tempat yang ada tulisan dilarang merokok, malah ada puntung rokok berserakan. Iya, kayak tulisnya cuma buat dekorasi dinding aja.
Aduh, jangan sampai yang nulis aturannya jadi sakit hati. Capek-capek dipasang, dilanggar juga. Menurut kamu nih ya, hukuman atau sanksi penting nggak sih buat pelanggar KTR? Penting sih supaya orang lebih disiplin. Tapi kalau cuma takut hukuman tanpa sadar, aturan biasanya bakal diulangi lagi. Berarti kesadaran itu tetap nomor satu ya? Jelas, karena kalau semua orang sadar tanpa diawasi juga pasti tetap tertib. Setuju banget. Terus menurut kamu lingkungan pertemanan berpengaruh besar gak sih buat kebiasaan merokok? Besar banget. Kadang orang yang awalnya gak merokok, tapi karena diajak teman, terus jadi ikut-ikutan deh. Ah, masa ikut nongkrong tapi nggak merokok? Gitu ya? Nah iya, akhirnya takut dibilang gak salah dikit. Padahal kan itu bukan salah merokok ya? Betul, kalian itu kalau bisa jaga kesehatan dan punya pendirian sendiri. Ya, mantap banget nih kata-katanya. Langsung jadi motivasi hidup. Siap jadi motivator dadakan. Kalau misalnya nih ya, ada temen kamu yang mulai coba-coba merokok, kamu bakalan ngapain aja? Mungkin aku bakal nasihatin secara pelan-pelan sih, kasih tahu dampaknya juga, jangan langsung ngejudge. Kenapa nggak boleh langsung ngejudge? Karena biasanya kalau terlalu dihakimi, orang malah makin males didengerin. Bener sih, cara ngomong juga penting ya. Iya, lebih baik ngajak sadar daripada marah-marah. Selain kesehatan nih, menurut kamu rokok ngaruh gak sih ke ekonomi? Ngaruh banget. Ngaruh banget dong, kalau terlalu sering beli rokok, uang jadi lebih cepat habis. Coba kita hitung ya, kalau misalkan satu rokok seharinya 20.000. Nah, kalau sebulan bisa ribuan ataupun bahkan jutaan. Wah, uang segitu bisa dipakai buat hal lain ya? Iya, bisa buat nabung, beli kebutuhan sekolah, ataupun buat bantu orang tua. Jadi kerugian itu bukan cuma di kesehatan ya, tapi di keuangan juga. Betul banget. Kadang ada yang ngerokok, terus orangnya tuh bilang, kan itu hak aku buat ngerokok. Ya sih, memang hak dia, tapi tetap harus menghargai hak orang lain juga dong. Nah, itu juga penting nih. Jangan sampai kebebasan kita malah mengganggu orang lain. Karena hidup di masyarakat itu harus saling menghargai. Menurut kamu, pendidikan tentang bahaya rokok di sekolah udah cukup belum sih? Menurut aku sih lumayan, tapi kayaknya harus dibuat lebih menarik lagi penyampaian aturannya agar remaja tidak bosan. Misalnya gimana? Bisa lewat podcast kayak gini, ataupun video kreatif, drama, ataupun yang lainnya. Cie, promosi podcast sendiri nih ceritanya. Ya nggak apa-apa dong, siapa tahu viral. Amin, paling gak masuk FYP dulu. Jangan lupa captionnya yang keren juga. Lebih baik hidup udara segar daripada asap yang bikin sesak. Wah, cakep tuh. Kalau menurut kamu nih, keluarga punya pengaruh besar gak sih buat kebiasaan merokok anak? Punya banget. Anak biasanya mencontoh kebiasaan di rumah. Wah, jadi kalau di rumah banyak yang merokok, kemungkinan besar anak juga ikutan. Iya, karena dianggap hal biasa sejak kecil. Berarti contoh dari keluarga penting banget ya? Penting karena anak lebih sering belajar dari apa yang dilihat daripada dinasihatin. Setuju sih, kadang tindakan lebih mengena daripada kata-kata. Nah, bener banget. Terus menurut kamu cara paling sederhana buat menjaga ketertiban umum itu kayak gimana? Mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, patuhi aturan, gak bikin gaduh, dan menghargai orang lain. Ternyata ketertiban umum tuh luasnya bukan cuma soal ngerokok aja. Iya, semua hal kecil kalau dilakukan bersama bisa bikin lingkungan lebih nyaman. Tapi wah, gak kerasa banget nih. Ternyata obrolan kita hari ini tuh udah panjang juga. Jadi dari bahas ketertiban umum, KTR atau kawasan tanpa rokok, sampai kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele, tapi ternyata dampaknya besar buat banyak orang. Bener banget, kadang kita mikir, cuma sekali, cuma sebentar. Padahal, kalau semua orang bikin begitu terus, aturan jadi gak ada artinya. Nah iya, padahal hidup nyaman tuh dimulai dari hal sederhana, kayak tertib di tempat umum, gak ganggu orang lain, dan saling menghargai. Dan jangan lupa juga buat lebih peduli sama kesehatan diri sendiri maupun orang sekitar. Setuju banget sih, karena ketertiban umum dan kawasan tanpa rokok atau biasa disebut sebagai KTR itu bukan buat ngebatasin kebebasan, tapi buat bikin lingkungan jadi lebih aman, sehat, dan nyaman buat semuanya.
Apalagi kita sebagai remaja juga punya peran penting loh. Jangan sampai kita jadi generasi yang cuek sama keadaan sekitar. Ya, mantap banget nih penutupannya. Langsung berakhir pidato upacara. Jadi ke bawah serius dikit deh. Gak apa-apa dong, sekali-kali bijak. Tapi serius deh. Perubahan itu gak harus nunggu orang lain dulu. Mulai aja dari diri sendiri. Iya, mulai dari buang sampah pada tempatnya, dan merokok sembarangan, tertib di jalan, antri dengan benar, hal kecil kayak gitu kok dibiasakan bisa jadi kebiasaan baik. Dan jangan malu buat saling ngingetin ya. Asal caranya tetap sopan dan baik. Betul, karena Ya Luna, apa harapan kamu terhadap masyarakat mengenai aturan KTR atau kawasan tanpa rokok? Jadi sadar bahwa aturan dibuat untuk kebaikan bersama. Dengan mematuhi aturan KTR, kita ikut menjaga kesehatan dan kenyamanan orang lain. Pesan aku, mari kita menghargai aturan yang ada. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan yang ingin kamu sampaikan, Aruna? Kita menghargai aturan yang ada dan saling peduli terhadap kesehatan sesama. Dengan mematuhi kawasan tanpa rokok, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan tertib. Nah, boleh tuh, biar nggak terlalu serius juga. karena tujuan kita bukan cari ribut, tapi sama-sama belajar jadi lebih peduli. Nah, semoga setelah dengar podcast ini, kalian jadi makin sadar kalau aturan itu bukan pajangan ada. Tapi bentar-bentar, sebelum podcastnya ditutup, gimana kalau kita main game kecil dulu? Nah, boleh tuh, biar nggak terlalu serius juga. Jadi gamenya tuh, nama gamenya tuh mitos atau fakta seputar ketertiban umum sama KTR. Aku bakal kasih pertanyaan terus kamu jawab mitos atau fakta. Siap? Siap banget. Oke, pertanyaan pertama. Kalau merokok di dekat jendela, berarti asapnya gak ganggu orang lain. Mitos atau fakta? Mitos dong, masa perokok tetap bisa masuk ke ruangan dan terhirup orang lain. Nah, betul. Jadi jangan merasa aman dulu ya. Berikutnya, buang sampah sembarangan sedikit aja nggak bakal ngaruh. Mitos atau fakta? Mitos juga dong. Kalau semua orang mikir kayak gitu, lingkungan bisa kotor banget. Nah, iya, satu sampah kecil kalau numpuk jadi masalah besar. Lanjut, antri dengan tertib termasuk bentuk menjaga ketertiban umum. Mitos atau fakta? Fakta. Yeay, benar. Ternyata ketertiban umum itu dekat banget sama kehidupan sehari-hari ya. Iya, bukan cuma soal aturan besar aja. Oke, lanjut lagi ya. Agak tricky nih. Perokok pasif bisa kena dampak kesehatan walaupun gak ngerokok. Mitos atau fakta? Fakta banget. Betul. Makanya KTR atau kawasan tanpa rokok dibuat supaya orang lain juga terlindungi. Nah iya, jangan sampai orang yang gak merokok malah ikut kena dampaknya juga. Terakhir nih ya, kalau nggak ada yang lihat melanggar aturan tuh nggak apa-apa. Mitos atau fakta? Mitos besar. Alasannya? Karena tertib itu soal kesadaran diri, bukan soal diawasi atau enggak. Wah, banget jawabannya. Auto tepuk tangan virtual sih. Yeay. Haha, seru juga ya ternyata. Iya dong, belajar tapi santai. Ya, nah dari game tadi kita tahu kalau banyak hal yang sering dianggap sepele ternyata penting buat kenyamanan bersama. Betul, jadi mulai sekarang yuk lebih peduli sama lingkungan sekitar dan lebih tertib dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa juga buat menghargai kawasan tanpa rokok atau yang biasa disebut sebagai KTR supaya semua orang bisa menikmati udara yang lebih sehat. Setuju banget. Makasih buat narasumber kita hari ini yang udah nemenin ngobrol sampai main game juga. Makasih juga buat host dan semuanya yang udah mau dengerin podcast ini. Oke, semoga obrolan hari ini bisa nambah kesadaran kita tentang pentingnya ketertiban umum dan KTR atau kawasan tanpa rokok. Ingat ya guys, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil. Oke guys, aku Alika izin pamit undur diri. Aku juga Aruna izin pamit. Sampai jumpa di podcast Akan Suara berikutnya.